Dan Rasulullah menjerjatkan di antara anak-anak jarinya. Lalu aku bertanya, maka apakah yang engkau suruhkan aku? Lalu Rasulullah menjawab, tetaplah kamu di rumah, milikilah lidahmu atas dirimu, ambilkanlah apa yang kamu pandang ma'ruf baik dan tinggalkanlah apa yang kamu pandang munkar salah. Kerjakanlah pekerjaan yang tertentu bagi dirimu dan tinggalkanlah pekerjaan yang umum kepada orang banyak. Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hampirlah bahwa sebaik-baik harta seorang muslim, ialah kambing, yang diikutinya bersama kambing itu ke puncak-puncak bukit dan tempat-tempat iringan unta. Ia lari dengan agamanya dari segala fitnah, dari satu daratan tinggi ke satu daratan tinggi. Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan datang kepada manusia suatu masa, di mana bagi orang yang beragama tiada akan selamat agamanya, selain orang yang lari dengan agamanya dari kampung ke kampung, dari dataran tinggi ke dataran tinggi dan dari batu ke batu, seperti pelanduk yang pergi ke sana kemari. Lalu ada yang menanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Apabillakah yang demikian itu, wahai Rasulullah?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, apabila kehidupan itu tiada diperoleh, kecuali dengan perbuatan maksiat kepada Allah Ta'ala. Maka apabila masa itu tiba, niscaya halaloh membujang tidak kawin. Lalu mereka itu bertanya lagi, bagaimanakah yang demikian itu, wahai Rasulullah, sedang engkau menyuruhkan kami kawin? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, apabila masa itu tiba, adalah kebinasaan seseorang itu pada tangan ibu bapaknya. Jikalau ia tiada beribu bapak, maka pada kedua tangan istri dan anaknya. Jikalau itu tidak ada, maka pada kedua tangan keluarganya. Mereka itu bertanya pula, bagaimanakah yang demikian itu, wahai Rasulullah? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, mereka menghinakannya dengan menyempitkan tangan, tidak mau memberikan. Lalu terpaksa ia mengerjakan pekerjaan berat, yang tidak disanggupinya. Sehingga yang demikian itu mendatangkannya ke tempat-tempat kebinasaan. Hadits ini, walaupun mengenai persoalan membujang, tetapi pengasingan diri uslah dapatlah dipahami daripadanya. Karena orang yang berkeluarga tidak dapat menyingkirkan diri dari penghidupan dan bercampur bauran. Kemudian, ia tiada memperoleh penghidupan itu, kecuali dengan berbuat maksiat kepada Allah Ta'ala. Dan tidaklah aku mengatakan, bahwa inilah masanya zaman itu. Sesungguhnya masa itu telah ada pada beberapa zaman sebelum masa yang sekarang ini. Dan karenanya berkata Sufyan, wallahi, demi Allah, sesungguhnya telah halal mengasingkan diri uslah. Berkata Ibnu Mas'ud, Rasulullah menyebutkan hari-hari fitnah dan hari-hari kacau. Lalu aku bertanya, apakah hari kacau itu? Rasulullah menjawab, ketika orang tidak merasa aman dengan teman duduknya. Lalu aku bertanya lagi, apakah yang engkau suruhkan aku jikalau aku ketahui masa itu? Rasulullah menjawab, cegahlah dirimu dan tanganmu dan masuklah ke rumahmu. Ibnu Mas'ud meneruskan riwayatnya, lalu aku bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu, jikalau orang itu masuk ke kampungku? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, masuklah ke rumahmu. Lalu aku menyambung lagi, jikalau orang itu masuk ke rumahku. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, masuklah ke masjidmu dan perbuatkanlah begini. Dan beliau menggenggam pergelangan tangannya. Dan katakanlah, Tuhanku Allah, sampai engkau meninggal dunia. Saat berkata tatkala ia diminta keluar dari rumahnya pada hari-hari pemerintahan Muawiyah,
tidak. Kecuali kamu berikan kepadaku pedang yang mempunyai dua mata yang bisa melihat dan lidah yang dapat mengatakan orang kafir. Lalu aku bunuh kafir itu, dan dapat mengatakan orang mukmin. Lalu aku cegah dari orang mukmin itu. Dan saat menyambung perkataannya, seperti kami dan seperti kamu itu, adalah seperti suatu kaum yang berada di tengah jalan yang putih terang. Maka di waktu mereka itu sedang berjalan demikian, tiba-tiba berhembuslah dengan dahsyat angin yang berdebu tebal. Lalu mereka tersesat jalan, sehingga jalan itu meragukan mereka. Lalu setengah mereka berkata, jalan itu yang di sebelah kanan. Maka mereka mengambil jalan yang di sebelah kanan itu. Maka binasalah dan sesatlah mereka. Setengah mereka berkata, bagaimanakah engkau berpagi hari? Kiranya Allah memberikan kesehat walafiatan kepada engkau. Bagaimanakah engkau? Kiranya Allah mendatangkan kebaikan kepada engkau. Jikalau kita ambil ucapan mereka itu, maka itu adalah bid'ah yang diada-adakan, bukan penghormatan. Jikalau mereka mau, niscaya mereka boleh marah kepada kita, dan jikalau mereka mau, boleh tidak. Sesungguhnya Al-Hasan mengatakan demikian, karena memulai dengan ucapan, bagaimana engkau berpagi hari, selamat pagi, adalah bid'ah. Seorang laki-laki mengucapkan kepada Abu Bakar bin Ayyasi, bagaimana engkau berpagi hari, maka tidak dijawabnya. Dan beliau berkata, tinggalkanlah kami dari bid'ah yang diada-adakan ini. Dan beliau menyambung, sesungguhnya ini terjadi pada masa berkecambuk penyakit kolera, yang disebut kolera amwas, di negeri Syam, Syria, dari kematian yang mendahsyat, di mana seorang yang dijumpai temannya pada pagi hari, lalu teman itu mengucapkan, bagaimana engkau berpagi hari dari penyakit kolera? Dan dijumpai pada sore hari, lalu diucapkan, bagaimana engkau bersore hari? Maksudnya, bahwa perjumpaan itu pada kebanyakan adat kebiasaan, tidaklah terlepas dari bermacam cara yang dibuat-buat, ria dan nifak. Dan semuanya itu adalah tercela. Sebahagiannya terlarang, haram, dan sebahagiannya makruh. Dan pada beruslah adalah melepaskan diri daripada yang demikian. Karena orang yang bertemu dengan orang banyak dan tidak berakhlak dengan akhlak mereka, niscaya mereka mencacikannya, memandang menjadi beban, mencela dan berkekalan menyakitinya. Maka hilanglah agama mereka padanya dan hilanglah agamanya dan dunianya pada mendendam mereka. Adapun curi-mencuri tabiat karakter daripada apa yang dipersaksikannya, dari segala budi pekerti dan amal perbuatan manusia, maka itu adalah penyakit yang sudah tertanam. Sedikitlah orang-orang yang berakal menaruh perhatian padanya, apalagi orang-orang yang lalai. Dan adalah dalam kalangan sahabat itu, 10.000 orang banyaknya. Dan fitnah kekacauan itu baru meringan, sesudah tinggal hanya lebih dari 40 orang. Tos duduk di rumahnya, lalu ditanyakan kepadanya tentang yang demikian. Maka ia menjawab, kerusakan masa dan kezaliman imam-imam pemuka-pemuka. Tatkala Urwah membangun istananya di Uqoik dan ia selalu di istananya, lalu orang berkata kepadanya, engkau selalu di istana dan meninggalkan masjid Rasulullah. Maka Urwah menjawab, aku melihat masjid-masjidmu itu tempat bermain, pasar-pasarmu itu tempat yang sia-sia dan perbuatan keji di jalan-jalanmu itu sudah meninggi. Dan pada apa yang di sana itu, di luar dari tempat di mana kamu di dalamnya, adalah sehat dan afiat. Jadi, menjaga diri dari permusuhan dan penebaran fitnah adalah salah satu daripada faedah-faedah uslah. Faedah keempat, terlepas dari kejahatan manusia.
Sesungguhnya manusia itu akan menyakitkan kamu, sekali dengan jalan mengumpat, sekali dengan jahat sangka dan tuduhan, sekali dengan saran-saran dan loba yang palsu, yang sulit melaksanakannya dan sekali dengan lalat merah suka menceritakan kekurangan orang, namimah atau dusta. Kadang-kadang mereka itu melihat daripadamu perbuatan atau perkataan, yang tak sampai akal mereka kepada hakikat maknanya. Lalu mereka mengambil yang demikian itu menjadi simpanan pada mereka. Mereka simpan untuk suatu waktu, yang lahir padanya kesempatan untuk kejahatan. Maka apabila engkau mengasingkan diri dari mereka, niscaya engkau tidak memerlukan kepada menjaga diri dari semua tadi. Karena itulah berkata setengah hukama, ahli hikmat kepada bukan ahli hikmat, aku ajarkan kamu 2 kuntum syair, lebih baik daripada aku berikan 10.000 dirham. Lalu orang itu bertanya, manakah 2 kuntum syair itu? Maka ahli hikmat tadi membacakannya, yang artinya sebagai berikut. Kecilkanlah suaramu, jika engkau berbicara di malam hari. Berpalinglah ke kiri kananmu, sebelum berbicara di siang hari. Tidaklah perkataan itu dapat dikembalikan lagi, ketika telah keluar dari mulutmu, baik keji atau bagus sekali. Dan tidak ragu lagi, bahwa barang siapa bercampur baur dengan orang banyak dan bersekutu dengan mereka dalam segala pekerjaannya, maka tidaklah terlepas dari adanya yang dengki dan musuh, yang berjahat sangka. Dan menduga bahwa dia mengadakan persiapan untuk memusuhinya, menegakkan penipuan terhadapnya dan menanamkan mara bahaya di belakangnya. Maka manusia, betapapun bersangatan lobanya kepada suatu hal, mengira setiap suara keras ditujukan kepadanya. Mereka adalah musuh, maka hendaklah engkau mawas diri terhadap mereka. Sesungguhnya bersangatan lobanya mereka kepada dunia, lalu mereka tiada menyangka orang lain, melainkan loba juga kepada dunia. Al-Mutanabi bermadah. Apabila jahat perbuatan manusia, maka jahatlah sangka-sangkanya. Dan benarlah apa yang dibiasakannya, selalu dari sangka waham saja. Ia memusuhi pencinta-pencintanya, disebabkan perkataan musuh-musuhnya. Maka ia berada dalam malam syakwa sangka, yang amat gelap gulita. Dan ada yang mengatakan, bergaul dengan orang-orang jahat, mewarisi jahat sangka kepada orang yang baik-baik. Macam-macam kejahatan yang banyak, yang ditemui manusia dari kenalannya dan dari orang yang ia bercampur baur dengan dia. Dan kami tidak memanjangkan uraiannya. Dan pada apa yang telah kami sebutkan, adalah menunjukkan kepada kumpulannya. Dan dengan mengasingkan diri, terlepaslah dari semuanya. Dan kepada inilah diisyaratkan oleh kebanyakan ulama dari orang-orang yang memilih uslah mengasingkan diri itu. Abu Darda berkata, ceritakanlah, sedikitkanlah yang diceritakan itu. Ucapan dari Abu Darda tadi, ada yang meriwayatkan itu hadits marfu. Bermadahlah penyair, orang yang memuji manusia, dan tidak mencoba manusia yang dipuji itu. Maka kemudian, manusia itu dicoba oleh celaan orang yang memuji itu. Dan jadilah ia berjinak-jinakan dengan sendirian saja. Hatinya diliarkan oleh orang yang berdekatan dan yang berjauhan juga. Umarlah berkata, pada uslah itu memperoleh istirahat. Ada orang yang bertanya kepada Abdullah bin As-Subair, tidakkah Tuan datang ke Madinah? Maka beliau menjawab, tidak ada lagi di Madinah, selain orang yang dengki kepada nikmat orang atau gembira kepada kesusahan orang. Ibnu Samak berkata, seorang teman menulis surat kepada kami, yang isinya sebagai berikut, adapun kemudian,
sesungguhnya manusia itu adalah obat yang diperobatkan dengan dia. Lalu jadilah mereka itu penyakit, yang tak ada obat bagi penyakit itu. Maka larilah dari mereka itu, sebagaimana larinya engkau dari singa. Adalah setengah Arab dusun selalu berada pada sepohon kayu dan mengatakan, pohon kayu itu adalah teman. Padanya 3 perkara, jikalau ia mendengar daripadaku, niscaya ia tidak menyebut-nyebutkan sebagai lalat merah suka menceritakan kekurangan orang atasku. Jikalau aku meludah pada mukanya, niscaya ia menanggung yang demikian daripadaku. Dan jikalau aku berakhlak buruk kepadanya, niscaya ia tidak marah. Perkataan itu didengar oleh Harunur Rasyid, lalu beliau berkata, jadikanlah aku ini zuhud pada teman-teman itu. Adalah setengah mereka selalu pada kumpulan lembaran-lembaran buku dan pekuburan. Lalu ia ditanyakan tentang yang demikian. Maka ia menjawab, aku tiada melihat yang lebih menyelamatkan, selain dari sendirian. Tiada yang lebih memberi pengajaran, selain dari pekuburan. Dan tiada teman duduk yang lebih menyedapkan, selain dari lembaran-lembaran buku. Al-Hasan berkata, aku bermaksud menunaikan haji. Lalu didengar yang demikian oleh Sabit al-Banani. Beliau juga termasuk waliullah aulia Allah. Maka beliau berkata, telah sampai kepadaku berita, bahwa engkau bermaksud menunaikan haji. Maka aku suka benar menemani engkau. Lalu Al-Hasan menjawab, celaka. Biarkanlah kami bergaul dengan tabir Allah kepada kami. Aku sesungguhnya takut bahwa kami mempunyai teman. Lalu dilihat oleh satu sama lain dari kami, apa yang kami caci mencaci terhadap dia. Ini menunjukkan kepada faedah yang lain lagi pada uslah, yaitu kekalnya tabir atas agama, kepribadian, akhlak, kemiskinan dan hal-hal lain, yang perlu ditutup yang menjadi aurat. Sesungguhnya Allah SWT memuji orang-orang yang menutupi hal-hal tadi. Allah Ta'ala berfirman, orang-orang yang tidak tahu, mengira bahwa mereka orang-orang kaya, karena suci jiwanya tidak mau minta-minta. S2 Al-Baqarah ayat 273. Seorang penyair bermadah. Tidaklah malu jikalau hilang kenikmatan dari orang merdeka. Tetapi yang malu ialah hilang keelokan budi bahasa. Tidaklah manusia itu terlepas tentang agama, dunia, akhlak, dan perbuatan-perbuatannya dari aurat yang memalukan kalau terbuka. Yang utama pada agama dan dunia, ialah menutupi aurat itu. Dan tidak ada keselamatan dengan membukakannya. Abu Darda berkata, adalah manusia itu dahulu ibarat daun yang tidak berduri. Maka manusia itu sekarang adalah ibarat duri yang tidak berdaun. Apabila ini keadaannya masa Abu Darda, yaitu pada akhir abad pertama Hijriyah, maka tiada seyogialah untuk diragukan bahwa pada masa yang kemudian dari itu adalah lebih buruk. Sufyan bin Uyainah berkata kepadaku Sufyan Ats-Tsuri, tentang bangun pada hidupnya dan tentang tidur sesudah meninggalnya, sedikitkanlah mengenal manusia. Karena melepaskan diri daripada mereka itu sukar. Dan aku tiada mengira akan melihat apa yang tiada aku sukai, selain dari orang yang aku kenal. Setengah mereka berkata, aku datang kepada Malik bin Dinar dan beliau sedang duduk sendirian. Tiba-tiba seekor anjing meletakkan dagunya atas lututnya. Lalu aku pergi mengusirkan anjing itu. Maka beliau berkata, biarkanlah anjing itu, wahai saudara. Dia tidak mendatangkan melarat dan tidak menyakitkan. Dan dia lebih baik dari teman duduk yang jahat. Ditanyakan kepada setengah mereka, apakah yang membawa mengasingkan diri dari manusia ramai?
Lalu orang itu menjawab, aku takut bahwa aku mencabut agamaku dan aku tiada merasa. Ini adalah isyarat kepada curi mencurikan tabiat karakter dari budi pekerti teman yang jahat. Abu Darda berkata, bertakwalah kepada Allah dan takutilah manusia. Karena manusia itu tiada mengendarai punggung unta, melainkan membelakangi unta itu. Tiada mengendarai punggung kuda yang cepat lari, melainkan melukainya. Dan tiada mengendarai hati mukmin, melainkan merobohkannya. Berkata setengah mereka, sedikitkanlah kenalan. Sesungguhnya yang demikian, lebih menyelamatkan agamamu dan hatimu, dan lebih meringankan untuk gugurnya hak-hak daripada kamu. Karena manakala telah banyak kenalan, niscaya banyaklah hak-hak kenalan itu. Dan sukarlah melaksanakan semuanya. Berkata setengah mereka, tantanglah orang yang engkau kenal. Dan janganlah berkenalan dengan orang yang tiada engkau kenal. Faedah kelima. Bahwa terputuslah harapan manusia daripada engkau dan terputuslah harapan engkau daripada manusia. Adapun terputusnya harapan manusia daripada engkau, maka padanya banyak faedah. Karena kerelaan manusia ingin memperoleh kerelaannya adalah suatu maksud yang tiada akan tercapai. Maka mempergunakan waktu untuk memperbaiki diri sendiri adalah lebih utama. Seenteng-enteng dan semudah-mudahnya, hak kenalan itu ialah menghadiri jenazah, mengunjungi orang sakit, mendatangi pesta dan orang kawin. Dan pada semuanya itu menghilangkan waktu dan mendatangkan bencana. Kemudian, kadang-kadang dihalangi dari sebahagiannya oleh penghalang-penghalang. Dan dihadapi rintangan-rintangan padanya. Dan tidaklah mungkin melahirkan tiap-tiap rintangan itu. Lalu mereka mengatakan kepadanya, engkau telah laksanakan hak si anu dan engkau lalaikan tentang hak kami. Dan jadilah yang demikian sebab permusuhan. Ada yang mengatakan, bahwa barang siapa tiada mengunjungi orang sakit pada waktu kunjungan, niscaya ia suka matinya orang itu, karena takut diberi malu, apabila benar ia teledor. Barang siapa meratakan semua orang dengan tidak memberi, niscaya semuanya senang kepadanya. Dan jikalau ditentukannya sebahagian dengan memberi, niscaya mereka merasa liar hati daripadanya. Dan meratakan semua mereka dengan segala hak itu, tiada akan sanggup dilaksanakan oleh orang yang menjuruskan perhatiannya untuk itu sepanjang malam dan siang. Maka betapakah lagi orang yang mempunyai kepentingan yang dikerjakannya, mengenai agama dan dunia. Amr bin al-Ash berkata, banyaknya teman maka banyaklah orang-orang yang memperhutangkan kita. Al-Guramah. Ibnu Rumi berkata, musuhmu mengambil faedah dari temanmu, maka janganlah engkau memperbanyak teman. Karena kebanyakan penyakit engkau temui, adalah dari makanan dan minuman. Asy Syafi'ira berkata, asalnya tiap-tiap permusuhan, ialah berbuat baik kepada orang-orang yang berjiwa kotor. Memutuskan harapanmu dari orang-orang yang berjiwa kotor itu, besar juga faedahnya. Karena orang yang memandang kepada kembang dan perhiasan dunia, niscaya tergeraklah keinginannya dan membangkitlah kelobaannya dengan kuatnya keinginan itu. Dan ia tiada melihat selain kekecewaan pada kebanyakan hal. Lalu ia menderita dengan yang demikian. Dan manakala ia mengasingkan diri, beruslah niscaya ia tiada menyaksikannya. Dan apabila ia tiada menyaksikannya, niscaya ia tiada merindui dan mengharapkannya. Karena itulah, Allah Ta'ala berfirman, dan janganlah engkau tujukan pemandangan engkau kepada kesenangan sebagai bunga kehidupan dunia yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka. S20 Taha ayat 131.
Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, lihatlah kepada orang yang kurang daripada kamu dan jangan kamu melihat kepada orang yang di atas kamu. Karena yang demikian adalah lebih layak untuk kamu tidak menghinakan nikmat Allah kepadamu. Om bin Abdullah berkata, adalah aku duduk-duduk dengan orang-orang kaya. Maka selalulah aku bersedih hati. Aku melihat kainnya lebih bagus daripada kainku dan kendaraannya lebih bagus daripada kendaraanku. Lalu aku duduk-duduk dengan orang-orang fakir miskin. Maka aku merasa tentram. Diceritakan bahwa Al-Mazani keluar dari pintu Masjid Jami Al-Fustat, dan datanglah di depannya Ibnu Abdil Hakam dalam rombongannya. Maka amatlah tercengang Al-Mazani akan apa yang dilihatnya dari kebagusan keadaan dan bentuknya dari rombongan itu. Lalu beliau membaca firman Allah Ta'ala, dan kami jadikan sebahagian kamu menjadi ujian kepada yang lain. Sabarkah kamu? S25 Al-Furqan ayat 20. Kemudian Al-Mazani berkata, ya, saya sabar dan rela. Dan adalah Al-Mazani seorang fakir yang sedikit sekali mempunyai harta. Maka orang dalam rumahnya tidaklah mendapat percobaan seperti percobaan-percobaan ini. Maka sesungguhnya orang yang menyaksikan perhiasan dunia, ada kalanya untuk ia menguatkan agama dan keyakinannya. Lalu ia bersabar, maka ia memerlukan kepada meneguk kepahitan sabar. Dan itu adalah lebih pahit dari sabar itu sendiri. Atau membangkit keinginannya. Lalu ia berdaya upaya mencari dunia. Maka binasalah ia untuk selama-lamanya. Adapun di dunia, maka dengan kelobaan yang mengecewakan dalam kebanyakan waktu. Maka tidaklah tiap-tiap orang yang mencari dunia itu, mudah baginya jalan yang ditempuh. Adapun di akhirat, maka dengan dipilihnya mata benda dunia daripada berzikir kepada Allah Ta'ala dan mendekatkan diri kepadanya. Dan karena itulah Ibnul Arabi bermadah. Apabila pintu kehinaan diperoleh dari segi kekayaan, maka engkau meninggi kepada ketinggian dari segi kemiskinan. Beliau isyaratkan kepada kelobaan itu mengharuskan kehinaan pada waktu sekarang juga. Faedah ke-6. Terlepas daripada menyaksikan orang-orang yang berat perangainya dan kurang akal pikirannya, dan terlepas daripada kekerasan kebodohan dan budi pekerti orang-orang itu, karena melihat orang yang berat perangainya itu adalah buta kecil. Ditanyakan Al-Amasi, dari apakah yang membutakan kedua matamu? Al-Amasi menjawab, dari karena memandang kepada orang-orang yang berat perangainya. Diceritakan bahwa Imam Abu Hanifah masuk ke tempat Al-Amasi. Lalu beliau mengatakan bahwa tersebut pada hadits, sesungguhnya barang siapa dicabut oleh Allah kedua matanya, niscaya digantikan oleh Allah kedua matanya itu dengan yang lebih baik dari kedua mata itu. Maka apakah yang digantikan oleh Allah pada engkau? Al-Amasi menjawab, pada mengemukakan yang baik-baik itu maka Allah Ta'ala menggantikan kepadaku dari kedua mata itu, dengan mencukupkan bagiku melihat orang-orang yang berat perangainya. Dan engkau adalah setengah dari orang-orang itu. Ibnu Sirin berkata, aku mendengar seorang laki-laki berkata, pada suatu kali aku memandang kepada orang yang berat perangainya, maka pitamlah aku. Jalinus berkata, tiap-tiap sesuatu itu ada demamnya. Dan demam jiwa ialah memandang kepada orang-orang yang berat perangainya. Asy Syafi'i berkata, tiada aku duduk-duduk dengan orang yang berat perangainya, melainkan aku dapati bahagian badanku yang lebih dekat kepadanya, seakan-akan lebih berat kepadaku daripada bahagian yang lain. Faedah-faedah ini, selain dari dua yang pertama, adalah bersangkutan dengan maksud-maksud keduniaan yang sekarang.
tetapi juga menyangkut dengan agama. Karena manusia itu manakala merasa disakiti dengan melihat orang yang berat perangainya, niscaya tidak akan merasa aman bahwa orang itu akan mengumpatinya dan akan mengingkari apa yang dijadikan oleh Allah. Maka apabila ia merasa sakit dari orang lain, dengan umpatan atau jahat sangkaan atau dengki-mendengki atau lalat merah suka menceritakan kekurangan orang atau lain dari itu, niscaya ia tidak akan dapat bersabar daripada membalasinya. Dan semua yang demikian itu menghela kepada kerusakan agama. Dan dengan mengasingkan diri, berusaha memperoleh keselamatan dari semua itu. Maka hendaklah dipahami bahaya uslah. Ketahuilah bahwa setengah daripada maksud-maksud keagamaan dan keduniaan ialah apa yang diperoleh faedahnya dengan mendapat pertolongan orang lain. Dan tidaklah berhasil yang demikian itu selain dengan bercampur baur. Maka tiap-tiap yang diperoleh faedahnya daripada bercampur baur akan hilang dengan mengasingkan diri uslah. Dan hilangnya itu adalah setengah daripada bahaya uslah. Maka perhatikanlah kepada faedah-faedah bercampur baur dan apa-apakah yang memanggil kepadanya. Yaitu, mengajar dan belajar, memberi manfaat dan mengambil manfaat. Mengajar adab sopan santun ta'dib dan belajar adab sopan santun ta'adub. Memperoleh kejinakan hati dan menjinakkan hati. Memperoleh pahala dan menghasilkan pahala pada menegakkan hak-hak orang. Membiasakan kerendahan diri dan mengambil faedah dari pengalaman-pengalaman dengan menyaksikan hal-hal dan mengambil ibarat dengan hal-hal itu. Maka marilah kami uraikan yang demikian. Sesungguhnya semua itu termasuk sebahagian dari faedah-faedah bercampur baur, yaitu 7. Faedah pertama, mengajar dan belajar. Sesungguhnya telah kami sebutkan keutamaan keduanya itu pada kitab ilmu dahulu. Dan keduanya itu ibadah yang terbesar dalam dunia. Dan tidaklah tergambar yang demikian itu, selain dengan bercampur baur. Kecuali bahwa ilmu pengetahuan itu banyak. Sebahagiannya luas dan sebahagiannya penting di dunia. Maka orang yang memerlukan kepada mempelajari apa yang wajib ke atas dirinya, adalah menjadi orang maksiat berdosa dengan mengasingkan diri. Jikalau ia telah mempelajari yang fardu, yang wajib, dan tidak mungkin ia mencemplungkan diri ke dalam bidang ilmu pengetahuan dan ia melihat akan kegunaan waktunya dengan ibadah, maka hendaklah ia berusaha mengasingkan diri. Dan jikalau ia sanggup muncul dalam lapangan ilmu agama dan ilmu akal eksak, maka pengasingan diri terhadap dirinya sebelum belajar adalah rugi sekali. Dan karena inilah, An-Nakhai dan lainnya berkata, belajarlah fiqh, tuntutlah ilmu, kemudian asingkanlah diri. Dan barang siapa mengasingkan diri sebelum belajar, maka orang itu pada kebanyakannya menyia-nyiakan waktu dengan tidur atau berfikir pada tepian gila. Dan kesudahannya, ia menghabiskan waktu dengan wirid-wirid yang dilengkapinya. Dan senantiasalah ia pada segala amalannya dengan tubuh dan hati, dengan berbagai macam tipu daya yang menyia-nyiakan usahanya. Dan membatalkan amalannya, di mana ia tiada mengetahuinya. Dan senantiasalah keimanannya, keyakinannya, mengenai Allah dan sifatnya dengan sangkaan-sangkaan yang disangkainya. Dan hatinya jinak dengan sangkaan-sangkaan itu. Dan dengan gurisan-gurisan yang buruk yang menimpa dirinya. Maka adalah ia dalam kebanyakan halnya itu, tertawaan bagi setan. Dan ia melihat dirinya setengah daripada orang-orang yang beribadah kepada Allah. Jadi, ilmu itu adalah pokok agama, maka tiadalah kebajikan pada mengasingkan diri bagi orang-orang awam dan orang-orang bodoh.
yakni orang yang tiada pandai beribadah pada tempat khilwah bersemedi. Dan ia tiada mengetahui semua yang harus baginya pada tempat bersemedi itu. Maka jiwa itu adalah seperti orang sakit, yang memerlukan kepada dokter yang lemah lembut, yang akan mengobatinya. Maka orang sakit yang bodoh, apabila bersemadi sendirian dari dokter, sebelum mempelajari ilmu kedokteran, maka tidaklah mustahil penyakitnya bertambah berlipat ganda. Dari itu, maka tidaklah layak mengasingkan diri, kecuali orang yang berilmu. Adapun mengajar, maka padanya pahala besar, manakala benarlah niat yang mengajar dan yang belajar. Manakala maksudnya itu menegakkan kemegahan dan memperbanyakkan teman dan pengikut, maka itu membinasakan agama. Dan sudah kami sebutkan cara yang demikian itu pada kitab ilmu dahulu. Dan hukumnya orang yang berilmu pada masa ini, ialah mengasingkan diri jikalau ia menghendaki keselamatan agamanya. Karena ia tiada akan melihat orang yang memperoleh faedah, yang mencari faedah itu untuk agamanya. Tetapi tak adalah pelajar itu, melainkan untuk kata-kata yang berhias, untuk menarik orang awam orang kebanyakan pada penonjolan pengajaran. Atau untuk pertengkaran, yang berbelit-belit, yang menyampaikannya kepada mengalahkan teman dan mendekatkannya kepada sultan penguasa. Dan mempergunakannya pada penonjolan berlomba-lombaan dan bermegah-megahan. Dan yang terdekat ilmu pengetahuan yang diingini, ialah mazhab. Dan biasanya tidak dicari, kecuali untuk menyampaikan kepada penampilan ke depan di atas teman-teman sebaya, memerintahi wilayah-wilayah dan menarik harta kekayaan. Maka mereka itu semua, menurut apa yang dikehendaki oleh agama dan penjagaan diri dari kebinasaan, ialah mengasingkan diri dari mereka itu. Jikalau dijumpai seorang pelajar karena Allah dan yang mendekatkan dirinya kepada Allah dengan ilmu pengetahuannya, maka dosa yang terbesarlah mengasingkan diri daripadanya dan menyembunyikan ilmu daripadanya. Dan ini tiada akan dijumpai pada suatu negeri besar, lebih banyak dari seorang atau dua. Itu pun kalau dijumpai. Dan tiada seyogialah manusia itu tertipu dengan ucapan Sufyan, kami mempelajari ilmu karena selain Allah, maka ilmu itu enggan untuk ada ia, kecuali karena Allah. Maka sesungguhnya para ulama fuqaha itu mempelajari ilmu karena selain Allah. Kemudian mereka itu kembali kepada Allah. Dan lihatlah akhir usia kebanyakan mereka dan ambillah ibarat, bahwa mereka itu meninggal, di mana mereka itu binasa mencari dunia. Dan sangatlah lobanya kepada dunia atau benci kepada dunia dan zuhud pada dunia. Dan tidaklah berita itu seperti disaksikan dengan mata kepala. Ketahuilah, bahwa ilmu yang diisyaratkan oleh Sufyan tadi, ialah ilmu hadits, tafsir Al-Quran, mengenal sejarah nabi-nabi dan para sahabat. Karena padanya membawa kepada penakutan dan peringatan. Dan itu adalah sebab untuk mengobar-ngobarkan takut kepada Allah. Jikalau tidak membekas pada masa sekarang, niscaya akan membekas pada masa yang akan datang. Adapun ilmu kalam berkata-kata dan fikih yang semata-mata berhubungan dengan fatwa-fatwa bahagian muamalah perniagaan dan penyelesaian persengketaan itu adalah mazhab daripadanya dan perbedaan pendapat. Tidaklah kembali orang yang gemar padanya karena dunia kepada Allah, tetapi senantiasalah terus-menerus pada kelobaannya sampai kepada akhir usianya. Semoga apa yang kami simpan itu ialah kitab ini. Jikalau dipelajari oleh pelajarnya karena mengingini dunia, maka bolehlah ia diberi kesempatan karena diharapkan memperoleh peringatan pengajaran dengan kitab ini pada akhir usianya.
Karena kitab ini penuh dengan menakutkannya kepada Allah, menggemarkannya kepada akhirat dan memperingatkannya dari bahaya dunia. Dan yang demikian adalah setengah daripada apa yang dijumpai dalam hadis-hadis dan tafsir Al-Quran. Dan tidak dijumpai pada ilmu kalam berkata-kata pada masalah khilafiyah dan pada mazhab. Maka tiada seyogialah manusia itu menipu dirinya sendiri. Sesungguhnya orang yang teledor, yang mengetahui dengan keteledorannya itu, berkeadaan yang lebih berbahagia dari seorang bodoh yang terpedaya atau berbuat-buat bodoh yang berpikiran lemah.